Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran kitab Al-Muyassar yang menitikberatkan dalam pelajaran ilmu nahwu. Dan kita sudah sampai kepada bab tentang i'rab wal bina. Di buku baru halaman berapa? Halaman 11 sama berarti ya. Ya, kita sudah sampai di halaman 11. Kembali kita segarkan maklumat yang ada, bahwasanya i'rab tersebut merupakan perubahan yang terjadi di akhir kata. Ini yang pertama kali harus kita pahami dulu. Perubahan yang terjadi di akhir kata. Jadi kalau seandainya ada perubahan yang terjadi di awal atau di pertengahan kata, maka itu bukan dalam bab nahwu lagi. Itu babnya shorof. Ya, karena nahwu cuma berbicara tentang keadaan dari huruf yang akhir dari sebuah kata. Allah, Allahu, Allahi. Itu harokat huruf terakhir, yaitu huruf H. Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. Berbicara tentang harokat huruf yang akhir. Adapun huruf yang tengah ataupun huruf yang di awal, itu bukan bab nahwu lagi. Itu masuk dalam bab shorof. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya cabang ilmu bahasa Arab itu ada 12. Yang terpenting adalah nahwu, kemudian shorof, setelah itu balaghah, imla, dan seterusnya. Ini dia cabang-cabangnya. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Itu poin pertama. Poin keduanya, perubahan itu disebabkan karena masuknya amil. Ya, perubahan itu disebabkan karena masuknya amil. Jadi, kalau seandainya ada perubahan yang terjadi di akhir sebuah kata, tapi bukan karena amil, ya, maka itu tidak dikatakan sebagai i'rab. Ya, dia berubah juga dia, akan tetapi bukan karena amil. Maka itu bukan i'rab. Lalu dicontohkan oleh beliau di sini. Ya, kita ulangi lagi karena ini penting sekali mendudukkan perkara ini. Seandainya kita memiliki kata jaa Muhammadun atau jaa Zaidun, kemudian ra'aitu Zaidan, selanjutnya marartu bi Zaidin, marartu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan. Perhatikan di sini, jaa Zaidun, telah datang Zaid. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Kita sekarang perhatikan, awalnya dia itu dhammah Zaidun, sekarang berubah menjadi Zaidan, terus akhirnya berubah menjadi Zaidin. Perubahan yang mana perubahan ini terjadi di akhir kata. Zaidun itu 3 hurufnya, za, ya, dan dal. Huruf akhirnya adalah dal. Dan keadaannya itu berubah. Dari awalnya dia dhammah, kemudian berubah menjadi fathah, kemudian berubah menjadi kasrah. Perubahan ini terjadi di akhir kata. Berarti satu aspek terpenuhi dalam definisi i'rab. Kemudian yang kedua apa? Perubahan ini disebabkan apa? Disebabkan karena amil, pengubah atau yang mengerjainya. Itu namanya amil, yang mengerjainya. Kalau di sini
statusnya dia itu adalah sebagai subjek, atau dalam istilahnya apa, dia adalah sebagai fa'il. Pada kalimat ja'a Zaidun, telah datang Zaidun, maka Zaidun di situ statusnya sebagai subjek, yaitu pelaku. Dalam istilah nahunya dinamakan fa'il. Nah, fa'il ini dia harus kita harokati dengan dhammah karena amilnya adalah fi'il, yaitu ja'a. Ini amilnya. Kenapa Zaidun kita harokati dengan dhammah? Karena dia fa'il atau dia subjek. Apa amil yang menyebabkan dia harus dengan dhammah? Amilnya itu adalah kalimat ja'a. Ketika amilnya kita ganti berupa subjek dan predikat, ya, subjek dan predikat atau apa? Fi'il dan fa'ilnya, dan Zaidun statusnya sebagai objek, ya kan? Sekarang Zaidun status sebagai objek karena Zaidun yang kita lihat. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaidun, berarti Zaid yang dilihat, berarti dia itu objek. Kalau dia objek, maka Zaid itu harus diharokati dengan kasroh, dengan fathah. Mana amil yang menyebabkan dia itu harus berharokat dengan fathah? Amilnya itu adalah subjek dan predikat pada kalimat ra'aitu, saya melihat. Jadi perubahan ini terjadi di akhir kata, dan perubahan itu disebabkan karena amil. Ini amilnya. Berikutnya pada kalimat marartu bi Zaidin. Kenapa akhirnya Zaidin diharokati dengan kasrah? Karena dia kemasukan apa? Dia kemasukan huruf jar, yaitu ba. Ini namanya huruf jar dalam istilahnya. Dia karena kemasukan huruf jar. Kalau Zaid itu kemasukan huruf jar, maka Zaid itu harus diharokati dengan kasrah. Jangan dibilang ra'ai misalnya di sini ja'a Zaidan, itu nggak boleh, salah itu. Ra'aitu Zaidun, itu keliru. Ya, dia sudah jelas harokatnya, itu sudah jelas. Ya, jadi ini namanya apa? Ini namanya i'rab. Ya, jadi perubahan itu terjadi di akhir kata, dan perubahan itu disebabkan karena amil. Ya, disebabkan karena amil. Berikutnya, aqsamul i'rabi, jenis-jenis i'rab. Apa saja jenis perubahan yang terjadi di akhir kata yang disebabkan oleh amil itu apa saja? Maka itu ada 4. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Iya. Kalau rafa itu, ya, dia diharokati dengan dhammah. Baitun, rajulun, kitabun, Zaidun, Muhammadun, itu namanya rafa. Harokatnya itu adalah dengan dhammah. Kemudian nasbun, nasab, harokatnya itu dengan fathah. Baitun berubah menjadi apa? Berubah menjadi baitan. Rajulun, seorang laki-laki, berubah menjadi rajulan. Artinya sama, cuman dia sudah terjadi perubahan pada akhir kata tersebut. Kitaban, awalnya kitabun, sekarang menjadi kitaban. Khafat, baitun, baitin, rajulin, kitabin. Baitin, rajulin, kitabin. Jadi lihat ini perubahannya. Baitun, baitan, baitin. Dhammah, fathah, kasrah. Perubahan terjadi di akhir kata. Dan ini harus karena amil. Ada yang menyebabkan dia berubah. Jazmun, jazm. Contohnya apa? Lam yaktub. Dia tidak sedang menulis. Atau dia tidak akan menulis. Yaktub itu aslinya apa? Aslinya yaktubu. Ba-nya itu kita harokati dengan dhammah, yaktubu. Kemudian
karena keadaannya jazm, maka menjadilah dia itu apa? Yaktub. Disukun ba'nya. Ya, kemudian untuk isim-isim, falil asma'i, untuk isim-isim, min dzalika, dari yang 4 di atas, rafa', nasab, khafad dan jazm, maka apa yang untuk isim? Untuk fi'il, untuk isim itu rafa' wan nasbu wal khafdu. Ada rafa', nasab dan khafad. Ya, ini dia 3 perubahan yang terjadi pada isim. Ada isim yang mengalami rafa', ada yang mengalami nasab, dan ada yang mengalami khafad. Terus kata beliau, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada fi'il, pada isim. Tidak ada jazm pada fi'il. Tidak ada fi'il itu yang tidak ada jazm pada isim, ya. Tidak ada jazm pada isim. Tidak ada yang namanya isim tersebut dijazm, tidak ada. Jadi perubahan itu cuma 3 pada isim. Baitun, baitan, baitin. Terus walil af'ali, dan untuk fi'il min zalika, dari yang 4 di atas. Apa itu? Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa', nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat pada fi'il. Ya, tidak ada khafat pada fi'il. Kita contohkan sekarang contoh yang lengkapnya untuk fi'il. Kita memiliki fi'il yaktubu. Apa arti yaktubu? Hah? Dia sedang menulis, ya kan? Yaktubu, kalau ketika rafa'nya dia dengan dhammah ini, rafa' ini. Yaktubu dengan dhammah. Ketika dia nasab, maka bagaimana? Yaktuba. Yaktuba dengan fathah. Ketika dia jazm, yaktub dengan apa? Dengan sukun. Nah, perhatikan di sini. Beliau bilang apa ini? Beliau bilang bahwasanya untuk isim-isim dari, untuk fiil-fiil dari yang 4 tadi, ada rafa', ada nasab, dan ada jazm. Kita contohkan pada kalimat yaktubu. Yaktubu ketika rafa' dengan dhammah, ketika dia nasab dengan fathah, dan ketika dia jazm dengan sukun. Dia berubah-ubah, dan perubahan ini karena amil. Ada amil yang menyebabkan dia berubah di sini. Ya, di sini kita tidak sebutkan. Tapi intinya apa? Intinya perubahan dia ini dari dhammah menjadi fathah menjadi sukun, itu pasti karena amil. Makanya ini fi'il dikatakan mengalami, fi'il dikatakan mengalami i'rab. Fi'il yang mengalami i'rab apa namanya? Hah? Mu'rab. Ya, fi'il yang mengalami i'rab namanya adalah mu'rab. Tak kira lah. Hah? Jamanya. 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 Ju muafsah.
Oh gitu. Ini bentan kan? Berani bentan kan? Nggak sih kurang tadi? Iya sih boleh. Ini sampai lobby lo. Buka pintu siapa? Banyak. Hah? Iya putih tiga. Tidak sih kau kali boleh. Tidak ada tahu juga. Tanyain lah. Ayo bela. Begini. Ya itu kira tu. Ini kau tidak ada tahu juga. Ini mantan aja ya. Iya, aja. Ya Allah. Tunggu saya. Tu boleh. Diterima boleh. Sudah lanjut. Kata fiha yang di sini ini apa maksudnya? Apa Pak? Wala khafat fiha, tidak Wala khafdha fiha. ada fiil. Tidak ada khafat pada fiil. Yang kata fiha itu apa maksudnya? Di dalam fiil. Oh, di dalam. Fiha di dalamnya. Nya itu adalah fiil tadi. Tidak ada khafat di dalam fiil. Enggak ada fiil itu yang mengalami khafat. Ya, tidak ada fiil yang mengalami khafat sebagaimana tidak ada isim yang mengalami jazm. Jadi kalau untuk rafa' dan nasab berserikat antara fiil dengan isim, ya. Untuk rafa' dan nasab berserikat fiil dengan isim. Kemudian berikutnya, al-ismu, kemudian beliau bikin panah. Isim itu terbagi dua. Ada isim yang mabni dan ada isim yang mu'rab. Kita sudah sebutkan pada pekan yang lalu. Yang mabni itu yang mengalami apa? Yang mengalami apa? Yang mengalami bina. Itu namanya mabni. Adapun yang mu'rab mengalami i'rab. Nah, jadi isim yang mengalami i'rab namanya mu'rab. Ya, isim yang mengalami i'rab namanya mu'rab. Kemudian karena isim itu mengalami i'rab dan i'rab itu ada rafa, ada nasab dan ada khafat pada isim, berarti ada isim yang mengalami rafa. Namanya apa? Marfu. Jadi marfu itu artinya apa? Isim yang mengalami rafa. Mansub, isim yang mengalami nasab. Majrur atau mahfud, itu dua istilah yang berbeda. Kalau majrur ini, istilah ini berasal dari ulama-ulama Basrah. Kalau mahfud itu istilah yang dipakai oleh ulama-ulama Kufah. Jadi dulunya ilmu nahwu ini berkembang pesat di dua kota ini, Basrah dan Kufah, yaitu dua kota yang berada di Irak. Karena memang Irak itu menjadi mercusuar perkembangan ilmu, di antaranya ilmu nahwu. Ya, seiring dengan itu juga sampai sekarang sejak dari zaman Rasulullah, ternyata Irak itu juga menjadi sumber fitnah memang. Iya. Jadi marfu berarti isim yang mengalami rafa. Mansub berarti isim yang mengalami nasab. Majrur atau mahfud berarti isim yang mengalami khafat. Lalu bila contohkan, kalau isim yang mengalami marfu itu contohnya kitabun, maradun, sakit, kitaban berubah menjadi fathah, maradon dengan fathah, kitabin maradin, kitabin maradin. Jadi itu apa? Perpindahan-perpindahan harokat yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi pada harokat. Kemudian kalau bisa kita sampai pada tabel ini hendaknya. Wal mabniyu huwa, dan yang namanya mabni huwa adalah, ya, kalau kita mu'rab berarti yang mengalami i'rab. Kalau yang mabni bagaimana? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Ma yaitu sesuatu
La, tidak. Yataghayyaru, berubah. Akhiruhu, akhirnya. Yaitu sesuatu yang tidak berubah keadaan akhirnya. Bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Jadi walaupun amil itu masuk berbeda-beda, berubah-ubah, bertukar-tukar, tapi tetap keadaan akhir dari kata ini tidak berubah. Ya, tidak berubah. Perhatikan di bawah contohnya. Hadza. Digarisbawahi kan? Digarisbawahi oleh beliau. Hadza itu artinya kata tunjuk, ini. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kan ada kata tunjuk kan? Ini, itu. Nah, kalau hadza itu artinya apa? Ini. Nah, ini itu, ya, hadza itu tidak pernah berubah dia. Ja'a hadza, telah datang orang ini. Ra'aitu hadza, saya lihat orang ini. Marartu bihadza, saya melewati orang ini. Jadi enggak ada namanya darasa hadzu, ra'aitu hadza, marartu bi hadzi. Enggak ada seperti itu. Hadza itu selalu dengan fathah terus. Walaupun amilnya berganti-ganti, berubah-ubah. Ketika dia sebagai subjek, ya tetap hadza. Ketika dia sebagai objek, ya tetap hadza. Dan ketika dia kemasukan huruf jar, tetap dengan hadza. Jadi bagaimana ini keadaannya? Ini namanya isim yang mengalami mabni atau isim yang mabni, karena keadaan akhirnya tidak pernah berubah. Berbeda dengan Zaidun tadi. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jelas perubahannya kan? Jelas perubahannya. Kalau ini dia tidak berubah. Al-mu'rabu huwa, isim mu'rab itu adalah ma taghayyara akhiruhu, apa-apa atau sesuatu yang taghayyara, yang berubah. Akhiruhu, keadaan akhirnya. Bisababi dukhulil amil, karena sebab masuknya amil. Bisababi, karena sebab. Dukhul, masuk. Al-amil, amil, karena sebab masuknya amil. Keadaannya itu berubah-ubah karena masuknya amil. Adapun yang mabni, walaupun amilnya berubah-ubah, dia tetap tidak berubah. Mislu ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Marartu bi rajulin, saya melewati seorang laki-laki. Jadi lun, lan, lin. Ya. Ya, perhatikan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kenapa kita katakan bismillahi? Antum kan tidak berani membaca bismillah kan? Dan juga tidak berani membaca bismillahu. Ya, berubah, tidak sah al-Fatihahnya nanti. Ya, kenapa itu? Itu akan terjawab dengan belajar nahwu. Ya, itu akan terjawab dengan belajar nahwu. Ya. Demikian juga kutiba alaikumus siyamu. Ya kan? Kutiba alaikumus siyamu. Telah diwajibkan atas kalian itu as-siyamu. Kenapa dipakai as-siyamu? Kenapa tidak as-siyama atau as-siyami? Nah, itu nanti terjawab dengan belajar nahwu. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini walikullil asma'il mu'rabati, wa, dan, li, untuk, kulli, semua, atau masing-masing, atau setiap, dan untuk setiap al-asma'i, isim-isim, al-mu'rabati, yang mengalami i'rab. Untuk setiap isim-isim yang mengalami i'rab itu alamatun, ada tanda-tanda, khasatun, yang khusus. Setiap isim yang mengalami i'rab tersebut ada tandanya. Isim ini bagaimana ketika dia rafa, bagaimana ketika dia nasab, bagaimana ketika dia jar atau khafad. Berubah lagi isimnya, berubah lagi tandanya ketika rafa. Jadi pelajaran yang kita sudah lewati, ada berapa isim tersebut? Ada 9. Apa yang 9 itu? Isim mufrad, terus musanna, terus
jamak muzakkar salim, terus muannas salim, terus jamak taksir dulu. Terus apa lagi? Asmaul khamsah, terus maksur, terus mangkus, terus alladzi la yansharif. Ini 9. 9 ini mengalami i'rab. I'rab itu ada berapa? Ada 3, rafa, nasab dan jar atau khafat. Dan masing-masingnya memiliki tanda yang berbeda-beda. Berarti 9 kali 3. Berapa 9 kali 3? 27. Ini 27 tanda yang harus kita hafal. Ya, 27 tanda yang harus kita hafal. Nah, mana dia? Itu dia lembaran berikutnya itu. Lihat itu tabelnya. Nah, ini tabel sakti yang harus dihafal ini. Kalau perlu apa? Difotokopi, kemudian taruh di pintu-pintu rumah itu. Biar mau tidur ketemu lagi ini kan, terhafal lagi. Mau masuk WC, ini lagi terlihat. Terbantu juga untuk menghafal. Nah, dulu kan kita seperti itu ketika SMA kan. Rumus fisika itu berapa banyaknya? Kalau tidak begitu caranya, bagaimana cara menghafalnya? Iya kan? Ya, jadi dibuat di dinding-dinding itu dalam rangka mempermudah. Ya, butuh kreativitas lah dalam apa? Untuk bisa cepat pandai. Ya, perhatikan judulnya. Al-asmaul mu'rabatu, isim-isim yang mengalami i'rab. Wa alamatu, dan tanda-tanda i'rabiha, tanda-tanda i'rabnya. Isim-isim yang mengalami i'rab itu ada 9. Wa alamatu, dan tanda-tanda i'rabnya. I'rabnya itu ada 3 masing-masing dari yang 9 tersebut. Berarti nanti ada 9 kali 3 akan ada 27 tanda. Ada yang mirip? Ya. Kolom pertama al-asma'u, tentang isim-isim. Ada isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, dan seterusnya sampai kepada nomor 9, isim alladzi la yansharif. Isim alladzi la yansharif. Perhatikan ketika dia marfu. Kapan ketika dia marfu? Ini contohnya, kasusnya. Kapan isim itu marfu? Sudah dicontohkan di sini. Ketika apa? Ketika statusnya sebagai subjek, itu sebagai fa'il. Ketika statusnya sebagai subjek atau sebagai fa'il, maka itu dikatakan itu sebagai marfu. Terpahami? Contohnya apa? Contoh yang untuk isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu, waladun, satu orang anak kecil laki-laki. Berapa tuh panjangnya menerjemahkan itu? Ja'a waladun, telah datang satu orang anak kecil laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab cuma apa? Cuma cukup dibilang waladun, selesai kan? Kalau mau terjemahkan yaitu satu orang anak kecil laki-laki. Nah, ketika dia marfu, maka kita pakai apa? Kita pakai dhammah. Maka al-alamah tandanya itu adalah dengan dhammah. Jaa waladun, telah datang seorang anak kecil laki-laki. Kataba waladun, anak kecil itu sudah menulis. Kenapa kok kita jadikan dengan waladun, dengan dhammah? Karena statusnya sebagai subjek, sebagai fa'il. Amil yang menyebabkan dia marfu atau amil yang menyebabkan dia rafa adalah fi'il saja. Karena fi'il itu, predikat itu butuh apa dia? Tentu dia butuh subjek kan? Butuh pelaku. Nah, pelaku itu harus dengan dhammah kalau dia itu isim mufrad. Ya. Pelaku itu harus dengan dhammah kalau dia isim mufrad. Kalau bukan isim mufrad, beda lagi nanti tandanya. Ya. Ketika dia itu mansub, ya, ketika dia mansub, yaitu kemasukan apa? Ketika dia mansub itu kalau dia statusnya sebagai objek. Ra'aitu misalnya, saya melihat satu orang anak kecil laki-laki. Apa kita katakan? Ra'aitu waladan. Waladan di sini mansub. Mansubnya itu dengan fathah. Kenapa kita pilih fathah? Karena dia itu isim mufrad. Ya, jadi misalnya kalau ada kalimat ra'aitu waladan, saya melihat seorang anak kecil laki-laki. Waladan kita katakan mansub karena dia sebagai objek. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa kok dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Terpaham ini metodenya? Ra'aitu waladan misalnya.
Waladan di situ mansub. Kenapa kok mansub? Karena dia sebagai objek. Apa tandanya? Fathah. Kenapa kok fathah? Karena dia isim mufrad. Jadi ini tertibnya. Tertib yang harus diingat. Nah, sama aja ini kan. Ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini kita katakan apa? Kita katakan mansub. Kenapa dia mansub? Karena statusnya sebagai objek. Apa tandanya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena termasuk isim. Ya, karena termasuk isim mufrad. Di atas juga seperti itu. Ja'a Zaidun atau ja'a waladun, sama saja kan, sama-sama isim mufrad. Kita katakan waladun itu apa? Marfu. Kenapa kok marfu? Karena statusnya sebagai subjek atau fa'il. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena termasuk isim. Nah, begitu caranya ya. Jadi 4 ini metode dalam mengi'rab. Mereka menstilahkan nama apa? Mengi'rab. Tolong antum i'rab kalimat Zaidun pada kata ja'a Zaidun. Bagaimana mengi'rab Zaidun? Maka jawaban kita apa? Zaidun itu marfu. Kok marfu? Karena dia fa'il. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kok dengan dhammah? Karena termasuk isim mufrad. Ini namanya mengi'rab. Ya, ini namanya mengi'rab. Sudah? Sekarang kita lanjutkan yang kedua, al-musanna. Al-musanna, ingat contohnya apa? Waladun menjadi waladani atau waladaini. Waladun menjadi waladani atau waladaini. Jadi isim yang menunjukkan jumlah 2 dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Begitu kan? Ya. Maka perhatikan, kenapa itu di sini rahasianya. Kenapa kok dia ditambahkan alif dan nun, dan kenapa ditambahkan dengan ya atau ya dan nun? Ketika dia marfu, maka tanda rafa'nya dengan alif. Tanda rafa'nya dengan alif. Waladani. Kalau kita jadikan dia itu subjek, ja'a, telah datang siapa? Hah? Ya, ja'a apa kalimatnya? Ya, ja'a waladani, telah datang 2 orang anak laki-laki. Tanda rafa'nya itu dengan alif. Tanda rafa'nya dengan alif. Ketika dia itu menjadi mansub, waladaini, ra'aitu waladaini. Ketika dia itu sebagai objek, ra'aitu waladaini. Tanda nasabnya berarti dengan apa ini? Dengan ya. Ya, tanda nasabnya sekarang dengan ya. Terus ketika dia majrur, ya, ketika dia majrur, contohnya ketika dia itu kemasukan huruf jar. Marartu biwaladaini. Saya melewati 2 orang anak kecil laki-laki. Ya, saya melewatinya. Begitu juga nanti di atas, pada kalimat di atas tadi, marartu biwaladin. Marartu biwaladin. Saya melewati 1 orang anak. Maka tanda apa? Tanda jarnya itu dengan ya kalau untuk isim musanna.
Kemudian jamak muzakkar salim, yaitu yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Perhatikan, dia itu nunnya sekarang di fathah. Beda dengan nun ketika musanna di kasroh. Muslimuna marfu'nya dengan waw. Muslimina ketika dia mansub dengan ya. Ketika dia majrur dengan ya juga. Ja'a muslimuna, telah datang kaum muslimin. Maka muslimuna di situ marfu. Kenapa? Karena dia fa'il. Apa tanda rafa'nya? Waw. Kenapa dengan waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Nah, begitu tertibnya. Ra'aitul muslimina, saya melihat kaum muslimin. Marartu bi muslimina, saya melewati kaum muslimin. Nanti akan terjawab oleh kita kenapa nama masjid itu Masjid Al-Muslimin. Ya kan? Kan mereka tidak menamakan Masjid Al-Muslimun. Terus Al-Mukhlisin, Masjid Al-Mukhlisin. Ya kan? Apa pernah dengar ada nama Masjid Al-Mukhlisun? Nggak ada kan? Mesti dengar itu semua, Al-Mukhlisin. Yang keempat, jamak muannas salim, yaitu menunjukkan jumlah lebih dari 2 untuk perempuan dengan tambahan alif dan ta. Muslimatun ketika dia marfu, tandanya berarti dengan dhammah. Muslimatin ketika dia mansub dengan kasrah. Muslimatin juga ketika dia majrur dengan kasrah juga. Ja'at muslimatun, telah datang kaum mukminat, kaum muslimat, perempuan-perempuan muslim telah datang. Ra'aitu muslimatin, saya melihat saya melihat apa? Kaum perempuan laki-laki, kaum perempuan muslim. Marartu bi muslimatin, saya melewati muslimat-muslimat. Ya. Jadi ketika marfu dengan dhammah, ketika mansub dengan kasrah, dan demikian juga ketika dia itu majrur juga dengan kasrah. Ya, juga dengan kasrah. Yang kelima sekarang, jamak taksir. Yang kelima adalah jamak taksir. Ya, perhatikan jamak taksir ini lawan dari jamak salim, ya kan? Jamak taksir adalah lawan dari jamak salim. Jazakallahu khair. Kalau jamak taksir itu, kalau jamak salim itu isim mufradnya tidak berubah ketika dia kita jadikan apa? Ketika kita jadikan dia dalam bentuk jamak. Tapi kalau jamak taksir, isim mufradnya sudah jadi apa? Sudah berubah ketika kita jadikan dia itu jamak. Iya. Contohnya waladun. Bagaimana jamaknya? Auladun. Waladun jamaknya auladun. Anak-anak. Jaa auladun. Berarti marfu'nya dengan dhammah. Kalau ini mirip dengan isim mufrad. Sama dia. Jamak taksir itu sama dengan isim mufrad. Persis plek. Ra'aitu auladan. Marartu bi auladin. Ya, marartu bi auladin. Sama seperti isim mufrad. Tanda-tandanya. Kemudian asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, itu harus sudah dihafal, itu sudah. Sebagaimana hafalnya kita dengan nama kita. Ketika ditanya orang, siapa nama kamu? Nah, langsung kan otomatis kita sebutkan nama kita. Begitu hendaknya hafalnya. Abuka ketika dia marfu dengan waw. Ketika dia mansub dengan alif. Ketika dia majrur dengan ya. Jaa abuka. Ra'aitu abaka. Marartu bi abika. Nah, seperti itu. Berikutnya, ini agak serius sedikit. Maksur, yaitu apa? Yang diakhiri dengan alif lazimah dan sebelumnya itu di fathah.
Contohnya al-fata, pemuda. Al-fata, pemuda. Ketika dia marfu, maka dengan dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang ditakdirkan atau dhammah yang dikira-kirakan. Ya, dhammah yang dikira-kirakan, yang dia itu terletak pada alifnya tadi. Jadi seperti ini misalnya. Ja'a al-fata. Dari awal kitab sampai akhir kitab kalimat ja'a aja kan nggak salah kan? Yang penting kan paham dulu. Marartu bil Nah, beliau katakan dalam kitab tersebut, ketika dia marfu, maka tandanya itu dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, yaitu dhammah yang diperkirakan di atas alifnya ini. Ya, jadi seolah-olah ada dhammah di sini. Begitu dia modelnya. Al-fatayu, ja'al fatayu. Ra'aitul fataya, karena dengan fathah yang muqaddarah. Ini dengan dhammah muqaddarah. Ini dengan alif yang muqaddarah. Marartu bil fatayi. Nah, mereka bilang seperti itu dalam teorinya. Ya, dalam teorinya mereka sebutkan bahwasanya ini marfu dengan dhammah muqaddarah, ini mansub dengan fathah muqaddarah, ini dengan kasrah muqaddarah. Dia itu muqaddarah dikira-kira saja ada fathah di situ, ada kasrah di situ, ada dhammah di situ. Padahal aslinya tidak ada. Ya, aslinya tetap tidak ada dia, karena tidak ada orang Arab mengatakan al-fatayu, al-fataya, al-fatayi, enggak. Cuman dalam sisi teorinya, ya, mereka katakan di situ kita perkirakan ada dhammah. Karena dia apa? Dia mu'rab. Secara zahirnya tetap seperti ini aja dia. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Secara zahir tetap seperti ini saja. Ya, tapi kalau ketika dalam mengi'rab, ya, ketika kita dalam mengi'rab, kita katakan ini marfu dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah. Ini dengan fathah muqaddarah, ini dengan kasrah muqaddarah. Seperti itu dia. Jadi ditakdirkan adanya harokat di situ. Padahal aslinya tidak ada harokat. Itu isim maksur. Jadi itu kata beliau di sini, dhammah muqaddarah ketika mansub, fathah muqaddarah ketika majrur dengan kasrah muqaddarah. Ya, ditakdirkan ada kasrah, dikatakan ada fathah atau ada dhammah, padahal tidak ada sebenarnya. Ya. Kemudian manqus yang diakhiri dengan apa? Dengan ya lazimah. Al-qadi misalnya. Al-qadi. Ja al-qadi. Dikatakan marfu'nya itu dengan dhammah muqaddarah. Bagaimana? Ja'al qadiyu. Seperti itu maunya. Secara apa? Secara teori. Tapi realitanya kan enggak. Makanya dikatakan dhammahnya itu muqaddarah, ditakdirkan saja, dikira-kira saja. Kemudian ketika dia mansub, misalnya ketika dia itu sebagai objek, maka ya-nya itu bisa kita harokati dengan fathah yang zahir. Ra'aitul qadiya. Ya, ra'aitu al-qadiyah. Maka mansubnya itu dengan fathah yang zahir, fathah yang tampak. Ketika dia majrur, marartu bil qadi, kita katakan majrurnya itu dengan kasrah muqaddarah. Ya, dengan kasrah muqaddarah. Marartu bil qadi. Aslinya apa? Kalau maunya teori apa?
Al-Qadi, tapi nggak mungkin itu bilang Al-Qadi itu karena mereka tidak bilang itu. Cuma disebutkan saja secara apa? Secara teorinya dengan kasroh yang muqaddarah. Kemudian yang terakhir isim alladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Dicontohkan di sini Aisyatu. Ya, jangan Aisyatun. Maka ketika marfu'nya itu dengan dhammah. Ja'at Aisyatu. Telah datang Aisyatu. Ra'aitu Aisyata dengan fathah. Terus ketika jar, ya, ketika dia majrur, kemasukan huruf illah, huruf apa namanya? Huruf jar misalnya marartu bi Aisyata. Aisyata. Jadi kalau kita lihat hadis misalnya, ada hadis an Umara. An itu huruf jar bukan? Iya kan? Masuk ke Umar. Umar ini isim bukan? Isim, dia termasuk isim alladzi la yansharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Maka ketika dia kemasukan an, berarti dia majrur kan? Dia majrur. Bagaimana majrurnya dengan fathah? An Umara. Tidak ada kita temukan an Umari atau Umaru, tidak ada. Dia majrurnya dengan kasrah, dengan fathah. Ya, jadi ini dia 9 isim yang masing-masingnya dilengkapi dengan tandanya. Ya, sekarang kita tutup dengan latihan, ya. Kita tutup dengan latihan. Uzkur, sebutkan al-marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kullin minha. Sebutkanlah marfu' dan mansub dan majrur dan tanda-tanda masing-masingnya. Ya, jadi misalnya ada kalimat zalimuna. Kalimat zalimuna ini kita katakan apa? Dia marfu, mansub atau majrur? Kalau dia marfu, maka apa tanda marfu'nya? Nah, itu perintahnya. Terpahami ini perintahnya ya? Ya, kita kategorikan, kelompokkan mana dia ini. Dia ini marfu kah, mansub kah, atau majrur kah? Kemudian setelah itu sebutkan tandanya. Ya, kalau sudah kita sebutkan tandanya, berarti kita akan tahu dia itu termasuk isim yang mana dari 9 isim yang ada. Kira-kira terpahami perintahnya ini? Ya, kita awali dulu dengan Abu Khalid. Zalimuna. Marfu, mansub, atau majrur? Hah? Belum bisa? Bang Ulia ya? Gimana Bang? Zalimuna, dia berasal dari kata zalim. Zalimun. Kemudian kita tambahkan waw dan nun. Jadinya zalimuna. Masuk mana itu kira-kira? Zalimun. Terus kita tambahkan waw dan nun menjadi zalimuna. Abu Azam, dia termasuk marfu. Apa tanda rafa'nya? Karena dia termasuk isim apa? Jamak muzakkar salim. Thayyib. Yaumin. Bang Deni. Yaumin. Dia majrur. Apa tanda jarnya? Bukan majrur, mansub. Mansub. Apa tanda nasabnya? Aja sampai cabi lah keratina. Kasrah. Kasrah.
Nah, siapa itu isim yang mansub dengan kasroh itu siapa? Muannas salim. Muannas salim. Yaumin. Muannas salim itu apa? Menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta. Ini mana alif dan ta-nya? Kan? Yaumin apa artinya, Bang? Hari. Yaumil Jum'ah. Ya kan, hari Jumat. Lewat dulu Bang Andra. Babang lo kan Andra dia. Yaumin, bagaimana Yaumin? Majrur. Majrur, apa tanda jarnya? Ada apa nak bawah tu? Bawah tuh kasroh. Ada kasrah. Karena dia termasuk isim apa? Isim ini mufrad. Isim mufrad, Masya Allah ya. Pak Khairul, Iya. berikutnya Lailatun. Apa arti Lailatun? Malam. Lailatul Qadar, malam Qadar. Berarti Lailatun itu artinya apa? Malam. Mansub. Dia mansub. Apa tanda nasabnya? Dhamma. Dhammah. Apa isimnya nasabnya dengan dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad. Kalau dengan dhammah itu marfu. Kalau dia mansub dengan fathah, lailatan. Mufrad. Iya. Berarti apa? Dia termasuk dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia termasuk isim mufrad. Baik, berikutnya pada tuh Abi Hurairah. Yang kita bahas abinya, Hurairahnya nanti itu. Abi Hurairah, bapaknya Hurairah. Mana itu kalimat yang ada abi? Dia termasuk isim apa itu? Dia majrur. Apa tanda jarnya? Kasroh? Dia termasuk isim apa kalau gitu? Lanjut. Apa Pak? Abi Hurairah. Bang Setia. Abi Hurairah. Asmaul Khamsah. Terus dia majrur atau mansub atau marfu? Majrur, apa tanda jarnya? Asmaul Khamsah itu apa tanda jarnya? Coba dilihat dulu. Asmaul Khamsah. Tanda majrurnya dengan dengan ya. Kemudian Abu Khamsah zulumatun. Mansub. Apa tanda nasabnya? Dia termasuk isim apa? Jamak muannas salim itu kalau nasab pakai apa? Coba dilihat kertasnya itu. Jamak muannas salim ketika nasab pakai kasrah.
Terus kalau dia pakai dhamma kapan? Iya, berarti apa? Zulumatun itu marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia termasuk dari isim jamak muzakkar, jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Kezaliman. Kezaliman, zulumat, kegelapan. Ya, bisa kegelapan, bisa kezaliman. Minaz zulumati ilan nur. Berarti apa? Kegelapan ya? Ya, kegelapan. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Berarti dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian berikutnya, Abu Panji bisa? Bi mu'minina. Mansub atau majrur? Kalau dia kemasukan ba berarti apa itu? Dia majrur ya? Majrur. Karena dia kemasukan ba. Ba itu huruf jar. Berarti dia majrur. Tanda jarnya dengan apa? Ya. Dengan ya. Karena dia termasuk isim apa? Muzakkar salim. Ya, dia termasuk jamak muzakkar salim. Bil mu'minina atau bi mu'minina. Baik, kemudian Adit, qulubihim majrur. Ya, yang kita bahas adalah qulubi. Kalau himnya nanti pembahasannya. Qulubi majrur. Apa tanda jarnya? Dengan kasrah karena termasuk isim. Iya, dia termasuk jamak taksir. Hati-hati mereka. Qulubihim, fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Qulubi majrur, majrurnya itu dengan kasrah karena dia termasuk jamak taksir. Terus Pak Diding ya? Pak Dedi. Oh, Pak Diding belakang. Tijaratu, perdagangan hum mereka. Yang kita bahas tijaratu. Apa kira-kira itu? Apa? Belum. Siapa? Zaki. Bisa Zaki? Tijaratu, perdagangan hum mereka. Marfu. Dengan apa tanda rafa'nya? Dengan mana fathah di situ? Tijaratu, perdagangan hum mereka. Dengan dhammah, dia marfu dengan dhammah karena termasuk isim apa? Apa isim yang marfu'nya dengan dhammah? Cuma ada 2, 3 ding. Ya, karena termasuk isim? Iya, dia termasuk isim mufrad. Ya, dia termasuk isim mufrad. Terus berikutnya, Pak Fitra. Ainaini, 2 mata. Ainun, kemudian ainaini. Majrur atau mansub? Iya, dia majrur atau mansub. Apa tanda nasabnya? Ya, karena dia termasuk isim
musanna. Thayyib, berikutnya. Yubi bil huda. Bil huda. Al huda kemasukan bi. Jadinya bil huda. Majrur. Hah? Dia termasuk isim maksur. Nah, sekarang pertanyaannya, dia majrur, mansub atau marfu? Sekarang dia kedatangan bi. Majrur ya? Dia majrur. Apa tanda jarnya? Ah? Nggak ada kasroh situ, bil huda. Dia nggak bilang bil hudayi. Ah? Apa? Kasrah muqaddarah ya. Dia kasrah muqaddarah karena termasuk isim maksur. Ya, bil huda karena dia itu kemasukan bi, maka dia pasti majrur kan, jelas. Nah, apa tanda jarnya? Tanda jarnya itu dengan kasrah muqaddarah karena dia termasuk dari isim maksur. Kemudian berikutnya lil kafirina. Abu Khalid. Asri. Lil kafirina. Li masuk kepada kalimat al kafirina. Majrur. Apa tanda jarnya? Ingat, yang ada nana di belakang itu cuma ada dua. Cuma ada satu dalam kehidupan ini. Iya kan? Apa yang akhirnya nana itu? Hah? Apa? Iya, muslimin. Berarti apa itu? Iya, dia majrur, tanda jarnya dengan ya. Iya kan? Ya, karena dia termasuk isim apa? Ya, dia termasuk jamak muzakkar salim. Masya Allah. Terus dicoba lagi Abu Khalid. Jannatani. Jannatun. Kemudian jannatani. Surga. Surga. Dia marfu. Apa tanda rafa'nya? Alif, karena termasuk isim. Masya Allah. Terus Bang Ulia. Wal hijaratu. Wal hijaratu. Dan batu-batuan ya. Alai, pada tu ulang lihat. Yang lu dapat jatah tadi. Wal hijaratu. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma, karena termasuk isim muannas salim. Kalau muannas salim itu ada tambahan alif dan ta. Iya kan? Ada tambahan alif dan ta. Isim mufrad. Hijarah itu artinya batuan. Berarti apa itu? Jamak taksir. Dia termasuk jamak taksir. Jamak taksir itu marfu'nya juga dengan dhamma. Dia sama dengan isim mufrad. Ya, wal hijaratu isim apanya? Musannanya apa? Mufradnya apa? Hajarun.
Hajarun, hajarul aswad. Nah, hajarun itu satu batu. Kalau hijarah bebatuan. Alaiha malaikatun ilan syidadun. Oh. Terus berikutnya. Lagi Pak, Abu Talibin. Abu Talibin. Nah, yang kita bahas abunya saja. Tolibinnya nanti itu. Bab terakhir itu tolibin itu. Dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Wow, tanda rafa'nya dengan wow. Dia termasuk isim? Asmaul khamsah gitu kan? Ya, asmaul khamsah. Ya, Abu Talibin, Abu itu termasuk Abu di sini marfu, tanda rafa'nya dengan wow karena termasuk asmaul khamsah. Karena termasuk asmaul khamsah. Naam. Kemudian berikutnya. Ulang li Yubi. Lil qadi. Li kemasukan al qadi kemasukan li. Li itu huruf jar. Kalau isim kemasukan jar, huruf jar apa aja dia? Majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah? Iya, kasrah muqaddarah. Iya, tanda jarnya itu dengan kasrah muqaddarah. Dza ilmin. Asri. Dza ilmin. Majrur. Apa tanda jarnya? Yang kita bahas dzanya ya, bukan ilminnya. Yang kita bahas itu dza ilmin, pemilik ilmu. Lah barangkali asri masuk. Baru 3, kayaknya enggak ketemu dah. Bang Dani. Dza ilmin, dza bagaimana statusnya? Man? Kalau man pasti mansub. Nah, ada manfu kan? Berarti mansub. Nah, ada manjurur. Terus kalau mansub apa tanda nasabnya? Fathah. Mana fathahnya? Dia termasuk isim apa? Alladzi la yansarif. Bukan. Abu Panji. Marfu. Alif. Isim musanna. Musanna yang ada alifnya itu apa? Kitabun, jadinya kitabani. Qalamun, qalamani. Ya, dia bukan termasuk isim musanna, bukan jamak taksir. Zaki. Kun zakian. Masuk zaki lagi kan. Pak Khairul. Za ilmin. Majrur. Dia majrur.
Nah, yang kita bahas za. Za kita bahas. Min tadi. Kalau ilmin itu nanti pembahasannya. Mansub. Mansub. Dia termasuk isim apa, Pak? Apa tanda nasabnya? Fathah. Dengan fathah. Termasuk isim? Mufrad. Dengan fathah. Tadi dengan fathah jawabnya ya? Ya, Sir. Keliru, bukan. Andra. Za ilmin. Za. Apakah? Isim al-khamsah. Asmaul khamsah. Dia termasuk asmaul khamsah. Zu ilmin. Za ilmin. Zi ilmin. Berarti dalam keadaan apa dia ini? Za ilmin. Ini sudah. Ini al-mansub. Dia dalam keadaan mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Za al-alif. Iya, dengan alif. Iya, za ilmin. Abu Hurairata. Aba Hurairata. Abi Hurairata. Maka demikian juga dengan za ilmun. Za ilmin. Zu ilmin. Za ilmin. Zi ilmin. Ya. Baik. Kemudian terakhir, siapa yang ingin happy ending ini? Abang Ulia. An Aisyata. Dari Aisyah. Dia majrur. Tanda jarnya dengan fathah karena termasuk isim. Iya, karena dia termasuk isim alladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Nah, jadi dengan demikian selesai tamrin ini, latihan ini. Maka tolong ya, yang 9 isim ini betul-betul apa? Dipahami apa saja isim tersebut, musanna itu yang kayak gimana. Jangan bercampur pula musanna dengan apa? Dengan jamak muzakkar salim. Asmaul khamsah itu apa saja, jangan bercampur dengan jamak taksir. Ya, kenali mereka. Ya, ta'aruf dulu. Ya, sebelum ta'addud itu apa? Ta'aruf. Terpahami? Ada 9. Kemudian apa lagi? Kemudian dihafalkan tanda masing-masingnya. Untuk mempermudah hafalan, ya, dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, kalau marfu itu ketika dia sebagai subjek, ketika fa'il. Kalau dia objek itu kalau dia mansub itu ketika objek. Kalau dia itu majrur karena kita masukkan huruf jar. Udah 3 ini saja dulu. Karena nanti isim yang marfu itu ada lagi cabangnya banyak. Isim yang mansub itu memiliki cabang lagi. Isim yang majrur itu memiliki cabang lagi. Yang marfu itu tidak cuma fa'il saja. Yang mansub itu tidak cuma objek saja. Yang majrur itu tidak cuma yang kemasukan huruf jar saja. Ya kan? Jadi nanti itu ada cabang-cabangnya lagi itu. Di sini sekarang kita baru memperkenalkan ada istilahnya fa'il, subjek, kemudian objek, kemudian kemasukan huruf jar. Baru itu saja. Ya, tapi ini untuk mempermudah kita dalam mengenali perubahan-perubahan di saat mereka itu mengalami i'rab. Ya, kalau perlu ini fotokopi ya, sebagaimana yang Nabi bilang ini. Ya, kemudian ditempel di mana-mana. Mengalahkan foto-foto caleg itu. Ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.